Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas pimpinan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kalau kami ada sebagai kami ada saat ini, sungguh semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu ya Bapa, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Bapa, terima kasih kembali Tuhan memberikan kemenangan kepada kami semua untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka tetap berkonsentrasi mengucap syukur senantiasa. Kami percaya jikalau kami membuka hati kami lebar-lebar untuk firman Tuhan, pasti Tuhan memberkati, meneguhkan kami semua, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam bulan misi, saudara. Hari ini saya juga akan kembali menyampaikan tentang PI dan misi. Namun sebelumnya, saudara, mari kita review terlebih dahulu apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, saudara. Ya, yang pertama saya menyampaikan tema tentang reach the unreachable. Jangkaulah yang tak terjangkau. Mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau? Karena itu adalah kehendak Tuhan, supaya semua orang boleh diselamatkan. Yang kedua, mengapa kita harus menjangkau mereka yang tidak terjangkau? Karena ini perintah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga, saudara, karena ada dorongan kasih Kristus. Dan yang keempat, saudara, ada pengharapan Maranatha, di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Dan minggu yang lalu, saudara, saya menyampaikan tema tentang jangan lupakan misi, saudara. Mengapa kita tidak boleh melupakan misi? Sebab kita tahu Alkitab mencatat bahwa iblis datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Mungkin iblis lebih yakin daripada kita bahwa riwayatnya akan segera berakhir. Kapan, saudara? Kata Matius 24 ayat 14, jikalau Injil kerajaan ini sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka barulah kesudahannya. Iblis tahu bahwa riwayatnya akan segera berakhir. Itu sebabnya dia, saudara, akan berusaha untuk menghambat, saudara, Injil diberitakan kemana-mana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa yang pertama, iblis itu akan berusaha untuk membuat orang Kristen hanya berfokus kepada doktrin dan memarginalkan misi. Artinya melupakan misi, meminggirkan misi. Dan yang kedua, saudara, iblis akan berusaha untuk membuat orang Kristen hanya terfokus kepada dunia yang sekarang ini, bukan dunia yang akan datang. Iblis akan berusaha supaya orang Kristen hanya berfokus kepada yang sementara ini, bukan yang kekal, saudara. Dan yang ketiga, iblis berusaha untuk membuat orang Kristen, saudara, hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan tidak berfokus kepada jiwa-jiwa. Itu yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Dan hari ini, saudara, kembali saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu Here am I, send me Lord. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, kita harus meneladani keberanian Yesaya ini. Ketika ditantang oleh Tuhan, dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan seperti ketika ada retreat di luar kota khusus untuk kaum muda, saudara. Maka ketika pembicara itu menantang, siapa yang mau kuutus? Lalu ada seorang pemuda yang berdiri, saudara, dia berkata, ini aku, utuslah dia. Dia menunjuk teman di sebelahnya, semua tertawa. Saudara, jangan seperti ini. Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dengan berani dia berkata demikian. Juga kita tahu Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 16, dia berkata, aku memberitakan firman. Ini merupakan satu keharusan bagiku. Dia berkata, celaka aku jikalau aku tidak memberitakan firman. Seakan-akan dia mengutuk dirinya sendiri kalau tidak dia memberitakan Injil. Saudara, ini satu keberanian yang harus kita teladani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus ber-PI dan bermisi, saudara? Saya ingin membagikan kepada saudara ada 4 hal, ya. Yang pertama, PI dan misi adalah keharusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, PI adalah keharusan. Ya, it's not a choice, but it's a must. PI bukanlah satu pilihan, tetapi satu keharusan. Jangan ada yang berkata, oh saya tidak fokus kepada itu bukan beban saya. Saudara, memang panggilan kita berbeda-beda, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan ada yang dipanggil sebagai rasul, sebagai nabi. Ada yang dipanggil sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Tetapi semua itu, saudara, saya percaya PI merupakan satu keharusan yang harus kita lakukan supaya kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dimanapun kita berada. Di marketplace kita, saya katakan sebagai seorang profesional, ya, seorang dokter atau businessman atau profesi apa saja di mana marketplace saudara, kita harus memberitakan kabar baik supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, misi ini sepertinya mustahil, tetapi mission impossible ini merupakan mission urgent, misi yang mendesak, saudara. Kita tidak boleh berkata, oh masih lama. Tidak, saudara. Tetapi ini merupakan keharusan. Saya katakan ini merupakan satu keharusan, yaitu PI dan misi. Yang kedua, saudara, PI dan misi, saudara, adalah tugas kita semua. Jangan ada yang berkata, wah itu bukan beban saya, itu kan tugas pendeta, para hamba Tuhan. Itu kan tugas mahasiswa sekolah Alkitab, tugas pengerja. No, saudara. Tapi ini tugas kita semua, saudara. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, go ye, pergi kamu, jadikan semua bangsa muridku. Dia tidak berkata, pergilah kamu pendeta, atau pergilah kamu penginjil. Tidak. Dia berkata, pergilah kamu. Artinya semua murid, termasuk kita semua yang adalah murid Yesus, kita ini harus memiliki tugas. Semua ini adalah tugas kita semua. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, PI dan misi membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Seperti dulu para misionaris dari luar negeri datang ke Indonesia, saudara, mereka penuh pengorbanan, saudara, dengan darah yang tertumpah, keringat yang tercurah, bahkan tidak sedikit mereka yang sudah berkorban, mati syahid sebagai martir. Mereka dengan berjuang keras, saudara. Sampai kalau kita saat ini bisa percaya kepada Yesus, itu karena perjuangan mereka. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka, saudara, dengan
ber-PI, misi, ini merupakan satu keharusan bagi kita. Yang kedua, PI dan misi merupakan tugas kita semua. Dan yang ketiga, PI dan misi membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Mari kita bekerja keras selama hari masih siang. Karena firman Tuhan berkata, malam tiba kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 12 murid Yesus ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi, mereka bukanlah orang yang kaya, bukan orang yang berkedudukan. Mereka bukan orang yang pintar, saudara. Mereka cuma nelayan semuanya, saudara. Bahkan ada satu di antara mereka yang disebut sampah masyarakat, yaitu pemungut cukai. Tetapi ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Mereka pergi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan urapan yang Tuhan. Sampai saat ini dunia bisa dijungkir balikkan. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka, saudara. Dengan apa? Dengan mau ber-PI dan misi. Karena ini merupakan tugas kita semua. Dan PI dan misi membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Yang keempat, yang terakhir, saudara. PI dan misi, saudara, membutuhkan kesatuan, membutuhkan kerjasama. Kita tidak bisa berkata, aku pergi sendiri. Tidak bisa, kita harus bergandengan tangan, ya bekerja sama-sama, saudara. Kalau untuk gampangnya ya pergi sendiri, saudara. Tapi untuk hasil yang dahsyat, kita harus bekerja sama. Dan PI dan misi ini harus terus-menerus dikerjakan bersama-sama sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki satu tugas yang maha penting, yaitu kosongkan neraka dan penuhkan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita renungkan setiap kali. Mari kita bawa jiwa-jiwa kepada rumah Bapa kita yang kekal. Kita minta kepada Bapa hati yang penuh dengan belas kasihan, passion of compassion. Saudara, kita minta kepada Tuhan semangat supaya kita penuh dengan belas kasihan. Karena kita percaya segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyampaikan kabar baik ini kepada siapapun juga. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya ke RRC, saudara, ya saya berjumpa dengan keluarga saya di sana yang begitu banyak, ada 80 orang lebih. Ketika mereka berkumpul, saya sampaikan bahwa kamu membutuhkan Tuhan Yesus, tapi mereka berkata, "Pu, wo pu yao." Semua berkata, "Aku tidak mau." Tetapi saya berdoa. Satu ketika ada keponakan saya, ya kalau saya jumlah 80 itu karena ada anak, menantu, cucu dalam dan lain sebagainya. Satu ketika saya mengajak seorang keponakan saya, cucu keponakan, dan saya cerita tentang Yesus. Memang bahasa Mandarin saya tidak begitu lancar, tapi saya bertanya kepada dia, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Oh, saya mengerti. Coba katakan dengan kata-katamu. Dia bisa menjawab, berkata-kata seperti apa yang saya katakan. Maka saya lanjutkan ketika itu saya berdua berjalan di Matang, ya, sampai keluar ke jalan besar, saudara. Dan singkat cerita, saudara, dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya ingat sekali ketika itu di sebuah pabrik yang besar, yang begitu ramai lalu lalang truk-truk yang besar. Saya doakan dia, saya tumpangi tangan. Saya percaya, saudara, bukan karena kehebatan dan kekuatan saya, tapi itu karena dorongan kasih Kristus. Saya hanya bisa menabur, saudara. Ada orang lain yang menyiram. Dan pasti Roh Kudus itu yang menumbuhkan. Kalau kita melihat sekarang kekristenan di RRC maju pesat luar biasa. Itu semua kasih karunia, kemurahan dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan lupakan misi. Teruslah kita menjangkau, ya, reach the unreachable.
supaya saudara semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan ya. Hari ini temanya adalah Here am I, send me Lord. Nabi Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, saya memberikan kepada saudara ada 4 poin. Mengapa kita harus ber-PI, misi? Mengapa kita harus menginjil? Yang pertama, saudara, karena PI dan misi merupakan keharusan. Ya, itu bukan pilihan, tapi keharusan. Yang kedua, PI dan misi adalah tugas kita semua. Jangan bilang ini tugas pendeta, bukan beban saya, tapi ini tugas kita semua yang adalah murid-murid Yesus. Yang ketiga, saudara, PI dan misi membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Jangan kita berpangku tangan. Saya sudah sampaikan, saudara, bahwa di dalam survei setiap 1 menit ada 4 jiwa yang mati tanpa Kristus. Mari kita mengasihi jiwa-jiwa seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Dia tidak ingin seorang pun yang binasa, tetapi semua boleh berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Ketika mereka berseru dalam nama Yesus, kata Roma 10 ayat 13, maka mereka akan diselamatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, PI dan misi membutuhkan kesiapan untuk bekerja sama. Jangan kita, saudara, iri satu sama lain. Kita semua adalah agen kerajaan Allah yang diberi tugas oleh Tuhan membawa orang-orang yang sedang berjalan menuju ke neraka. Dan kita harus merebut kembali dan kita bawa ke rumah Bapa kita di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh semangat kita mau kosongkan neraka dan penuhkan surga. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya upah besar menantikan kita. Ketika satu saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Dia berkata, berbahagialah engkau hamba yang setia. Aku memberikan engkau tempat di mana ada perjamuan kawin anak domba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara, firman Tuhan yang disiapkan, diberitakan tidak akan kembali sia-sia, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya cuma bisa menabur, saudara, tapi sekali lagi biar Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi jiwa-jiwa supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kembali Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami tidak melupakan misi, tetapi kami boleh berani seperti Nabi Yesaya. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengerjakan pekerjaan-Mu selagi hari masih siang, Engkau berjanji, I will be with you till the end of time. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kami semua akan disertai oleh Tuhan. Jikalau Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kami. Kami percaya Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilan-Mu Bapa. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing, siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah hati kami terketuk, hati nurani kami terketuk karena kami sudah diselamatkan dengan kasih karunia yang besar. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seperti hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Beri kepada kami Bapa hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Kami tetap percaya kami tidak bekerja sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati, meneguhkan kami semua. Kami dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani Engkau, memberitakan kabar baik
sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Bapa, kami berdoa buat negara dan bangsa kami, kiranya Tuhan tolong singkirkan virus corona ini dari bumi pertiwi tercinta, juga Tuhan dari seluruh muka bumi. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengendalikan dunia ini. Kami percaya Engkau tidak pernah punya rancangan yang buruk. Engkau tidak pernah punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat para dokter, jururawat, tim medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menolong pasien yang terpapar virus. Beri kekuatan kesehatan kepada mereka ya Bapak. Juga keluarga mereka diberi ketabahan, diberi damai sejahtera. Bapak, kami terus berdoa buat Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan hikmat untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Bapak, kami tahu Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan Bapak Presiden Jokowi. Pasti Tuhan yang membela. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami percaya juga Tuhan memberkati kami semua ya Bapak. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang menjadi problem masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapak. Sembuhkan yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah Tuhan buka jalan sehingga mereka sanggup mengatasi. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dengan jujur. Tuhan semakin memberkati mereka baik secara jasmani maupun rohani. Beri damai sejahtera, sukacita senantiasa kepada orang yang takut akan Tuhan dan melakukan perintah-Mu Bapa. Kami percaya kami semua semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak, sebelum kami berpisah, kami rindu Engkau memberkati kami semua. Sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Saudara letakkan tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Shalom, puji Tuhan.